hari ini kita kembali dan saya tahu betul Bapak sangat sibuk. Eh, ini sebenarnya lebih kepada penekanan ya. Kalau kemarin Pak Komjen Susno dengan kami pembahasannya kayaknya tipis-tipis gitu. Harapannya pembahasan jilid 2 ini agak dalam ya Pak. Oke ya Pak. Pak Susno, ada kesan lama ya, ada kesan lama demi kehati-hatian atau penerapan pasal dan bukti ya. Ini masih seputar Syekh Al Zaitun atau Panji Gumilang. Secara logika jika ada barang bukti pasti cepat. Tapi apakah dimungkinkan seseorang itu harus terjerat apapun pasalnya? Bukan barang bukti ya, alat bukti. Alat bukti, oke. 184 KUHP itu alat bukti. Oke. Minimal 2 alat bukti gitu ya. Nah itu yang dicari. Syukur kalau lebih gitu. Minimal 2 alat bukti. Ya. Kalau bicara alat bukti itu, sepemahaman saya sebagai orang awam, alat berarti benda, bukan? Oh tidak, keterangan saksi bukan benda kan, omongan kan. Oh oke. Keterangan ahli juga bukan benda. Kemudian petunjuk juga bukan benda. Kalau benda itu barang bukti namanya. Oh oke. Jadi barang bukti dengan alat bukti itu beda. Beda. Barang bukti itu harus ada ketika? Tidak harus ada. Oh tidak harus ada. Yang penting kan membuktikan suatu tindak pidana itu kan minimal 2 alat bukti. Ya 2 alat bukti itu pilih saja 184 KUHP. Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, ya, keterangan terdakwa atau keterangan tersangka. Nah, ketika apa keterangan para ahli ya atau alat bukti itu bisa naik kepada tingkatan penyidikan? Nggak bisa. Alat bukti nggak bisa naik ke penyidikan. Oh, nggak bisa? Saya nggak jelas pertanyaannya kan. Nggak, maksud saya ketika seseorang ya, katakanlah yang terjadi saat ini TPPU nih saat ini ya Pak, TPPU itu kan sudah masuk kepada tahap penyidikan. Nah di tahap dan sebelum tahap penyidikan itu berarti nih yang harus menjadi penguat masuk kepada tahap penyidikan itu barang atau alat? Ya bisa barang, bisa alat. Ya. Yang penting harus dua alat bukti, kemudian menunjukkan bahwa dialah pelakunya. Jadi dengan 2 alat bukti diketahui bahwa peristiwa itu peristiwa pidana. Jadi 2 alat bukti yang menunjukkan peristiwa pidana. Kemudian menunjuk bahwa mengarah bahwa dialah pelakunya gitu. Dia itu siapa saja yang kita dijadikan tersangka gitu kan. Nah itu baru meningkat dia menjadi penyidikan. Oke. Ada batas waktu nggak sih Pak ketika mau masuk kepada penyidikan tuh, ada batas waktu nggak? Berapa hari atau setelah berapa hari ya sudah berarti nggak bisa dinaikkan ke tahap penyidikan? Tergantung tersangkanya ditahan nggak dalam perkara itu. Kalau ditahan ada batas waktunya 20 hari plus 20 hari masih nggak cukup, minta perpanjangan ke penuntut umum 30 hari. Tapi kalau nggak ditahan ya nggak ada batas waktunya. Oh, kalau nggak ditahan nggak ada batas waktunya untuk mendapatkan alat bukti tadi, seperti itu? Iya. Oke. Siap. Wah, kayaknya logers nih hari ini
yang nanti nonton Pak Susno mereka tercerahkan. Iya, Oh. kan nggak ditahan dia dalam tindak pidana pencucian uang, kan nggak ditahan. Nah, kalau kasusnya Panji Gumilang ditahan itu Ya, gimana Pak? ya pencucian uang kan nggak ditahan kan. Pencucian uang nggak ditahan, tapi Ya pencucian uang pun dia belum jadi tersangka. Ya, kalau belum jadi tersangka ya gimana menahan orang? Orang itu baru bisa ditahan kalau dia udah jadi tersangka. atau karena saat ini Pak Panji Gumilang itu sedang ditahan karena pasal 156A, sehingga dalam penyelidikan berikutnya masuk ke TPPU itu ya karena sudah ditahan, jadi seperti itu mekanismenya. Nggak, TPPU nggak ditahan kok. Oh, Dia nggak ditahan. Jadi jangan dicampur adukkan ya. Panji Gumilang dalam peristiwa tindak pidana pencucian uang, dia nggak ditahan. Oh, nggak ditahan. Oke. Berarti yang sedang dialami oleh Pak Panji Gumilang sedang ditahan ini karena kasus 156A itu. Dia ditahan dalam peristiwa tindak pidana penistaan agama ya. Ya, penistaan agama. Oke. Wow. Ini podcast kita keren banget loh, Pak. Makanya saya pelan biar nggak tercampur aduk. Iya, betul. Oke. Clear berarti ya. Berarti saat ini penangguhan penahanan atau apa bahasanya sih Pak? Penangguhan penahanan atau penambahan penahanan? Nggak jelas pertanyaannya yang mana? Ya, setelah 20 hari ya kan Pak Panji Gumilang ditahan, kemudian kan ditambah lagi. Ditambah lagi artinya perpanjangan masa penahanan. Perpanjangan masa tahanan sampai 40 hari, dan itu wajar ya? Nah, memang hukum memberikan begitu. Kalau nggak selesai, penyidik diberi waktu 20 hari lagi. Merasa masih perlu lagi, dia bisa minta perpanjangan dari penuntut umum 30 hari. Kalau sampai 40 hari? Boleh? Lah 40 hari kan 20 tambah 20 kan 40 kan? Ya, berarti dibolehkan oleh undang-undang. Bukan diboleh, memang begitu aturannya. Oke. Siap, clear. Nah, selanjutnya Pak, ketika menghadapi hukum seperti TPPU dan penistaan agama, apakah yang dilakukan oleh dalam hal ini kita sebutlah namanya Pak Panji Gumilang itu sudah benar dengan mau menerima perpanjangan 40 hari ini? Maksudnya sudah benar bagaimana? Ya, artinya pihak Pak Panji Gumilang itu memang harus menerima perpanjangan penahanan sampai 40 hari. Ya, hukum begitu. Bukan soal terima apa tidak, aturannya begitu. Oke. Iya. Siap. Lanjut, Pak. Ini masih seputar Ya, gimana, Pak? Silakan lanjut. Oke. Masih seputar TPPU. Nah, TPPU itu dalam kurun waktu Bapak bertugas di kepolisian saat itu, pernah nggak sih terjadi oleh pesantren atau masjid selain Al Zaitun, Pak? Pernah nggak terjadi, Pak? Pesantren, masjid tidak bisa melakukan tindak pidana pencucian uang karena dia bukan orang. Oke. Yang bisa itu adalah orang dan korporasi ya. Masjid gimana dia? Masjid itu benda kok. Nah, dalam kasus ini atau dalam peristiwa ini saya nggak nyaman nyebut kasus ya, Pak ya.
dalam peristiwa ini Pak Susno melihat memang ini Panji Gumilangnya atau Al Zaitunnya sih yang kena TPPU? TPPU kan belum ada kan? Iya, Mas, sekarang naik ke dalam tahap penyidikan kan? Iya, tahap penyidikan tapi belum ada tersangkanya kan? Oke. Lah gimana kita mau menentukan bahwa itu Al Zaitun selaku yayasan atau Panji Gumilang selaku pribadi, selaku person? Oh, dia belum jadi tersangka. Kita nggak tahu siapa yang akan jadi tersangka nantinya. Oke. Nah, saya melihat atau memang ini framing lagi-lagi dari media, kok sepertinya ya memang yang sedang tersangkut ini Pak Panji Gumilang. Ini salah komunikasi dari mana Pak, kalau Pak Susno melihat ini? Ya media yang salah nyebut tersangka, dia tidak jadi tersangka. Pak Panji Gumilang kan dalam penyelidikan dia masih saksi. Dan sampai saat ini polisi melakukan penyidikan belum juga menentukan tersangka. Berarti Pak Panji Gumilang itu bukan tersangka tindak pidana pencucian uang. Al Zaitun selaku korporasi, selaku yayasan juga belum juga atau tidak. Jadi jangan mengatakan Pak Panji Gumilang tersangka pencucian uang, belum ditentukan kok. Tadi Pak Susno bilang bahwa masjid dan pesantren tidak bisa di TPPU kan? Ya gimana mau men-TPU kan? Masjid itu kan bangunan. Oke. Pesantren juga bangunan. Oke. Yang bisa itu adalah orang dan korporasi. Korporasi itu adalah badan hukum. Oke. Bisa yayasan, bisa PT, bisa CP. Oke. Ya kalau ya berarti yayasan ya. Sorry, berarti yayasan ya Pak ya? Iya, makanya dalam memberitakan kepada masyarakat harus jelas. Harus jelas, harus detail ya. Iya, pesantren Al Zaitun. Emangnya Al Zaitun pesantren itu punya nyawa? Yang bisa itu kan, lihat dulu, baca dulu undang-undangnya. Di undang-undang itu kan adalah person pribadi yang bisa menjadi subjeknya itu, objek TPPU itu, dan korporasi. Korporasi itu badan hukum gitu. Oke. Wow. Semakin berarti memang media pun harusnya mampu memberikan pemahaman ya bahwa yang sesungguhnya itu kan selama ini yang kita tahu adalah pesantrennya, ternyata yayasannya ya. Nah, makanya media itu kan syarat menjadi media atau itu kan di pers itu kan berfungsi sebagai memberikan ilmu, informasi, betul, mendidik ya, hiburan. Betul. Gitu. Unsur mendidiknya di mana gitu. Oke, atau mereka enggan bertanya dengan orang yang memang mampu menjabarkan ya Pak? Ya malu bertanya sesat di jalan. Oke, ya. Jadi makanya nanti publik ini kan sudah pintar semua, maka publik akan menilai, wah jangan percaya wartawan ini nulisnya sembarangan, tidak objektif tapi berdasarkan persepsi pribadi. Karena berdasarkan persepsi pribadi membentuk opini yang salah gitu. Orang belum tentu bersalah udah dituduh macam-macam gitu. Oke, Pak Susno, Pak Panji Gumilang atau Yayasan Al Zaitun itu ketika ditetapkan sebagai tersangka, apa dua alat bukti yang kira-kira bisa menjerat? Tersangka apa? Tersangka TPPU. Tersangka TPPU belum. Sekarang itu masih dalam penyidikan, artinya polisi kalau penyidikan itu mencari alat bukti untuk menentukan siapa tersangkanya. Ya, dasar untuk jadikan tersangka harus ada alat bukti. Oke. Alat bukti
Dalam kasus ini, menurut Pak Susno itu apa? Ya, saya tidak menyidik kasus ini ya, saya tidak tahu gitu. Nah, yang dicari oleh Polri atau yang sudah didapatkan kan kita tidak tahu. Tetapi alat bukti itu sudah diatur dengan jelas di pasal 184 KUHP. Paling atas itu keterangan saksi, baru keterangan ahli, baru surat, baru petunjuk, baru keterangan tersangka. Nah, silakan dicari itu. Nah, dengan alat bukti itu yang bicara. Dia bicara bahwa telah terjadi tindak pidana ini. Belum tentu pencucian uang. Tindak pidana apa? Jadi jangan setelah itu baru menentukan siapa pelakunya. Jangan sampai ditentukan tindak pidananya dulu, baru dicari alat buktinya. Itu namanya mengkriminalisasi. Ya, disidik. Polri sudah bekerja profesional, udah bagus. Dia awali dengan penyelidikan. Setelah penyelidikan dia yakin bahwa ini telah terjadi peristiwa pidana. Maka untuk mencari pidana apa dan siapa pelakunya, baru tingkatkan penyidikan. Jadi menurut Bapak, proses ini sudah profesional ya yang dilakukan oleh Polri ya Pak? Untuk tindak pidana pencucian uang, iya, sudah profesional, sudah bagus. Berarti untuk pasal 156A, Bapak melihat itu? Dan ini kita membahas pencucian uang ya. 156, Polri sedang menetapkan dia sebagai tersangka ya, kemudian ditahan. Nah, Polri sebagai penyidik berani menahan itu, berarti dia sudah mendapatkan alat bukti. Nah, mari alat buktinya itu dikirim ke berkasnya dikirim ke penuntut, jaksa. Penuntut yakin nggak? Kalau penuntut nggak yakin, dibalikan lagi ke penyidik Polri untuk dilengkapi. Bisa bolak-balik dia berkali-kali. Kalau Polri sudah yakin, penuntut sudah yakin, itu pun belum terbukti. Karena dalam penyidikan itu bukan membuktikan ya. Nanti sidang pengadilan yang buktikan, disitulah alat bukti itu diuji. Kalau tidak terbukti ya bebas, kalau terbukti ya dijatuhi hukuman. Kan begitu. Iya. Pak Susno, selama Bapak tugas, ada nggak Pak yang pernah dibebaskan pada saat di pengadilan? Perkara apa? Perkara TPPU dan 156A. Saya tidak pernah nangani perkara penistaan agama ya. Zaman Bapak belum ya? Nggak pernah ya? Nggak pernah. Nggak pernah. Tapi kan seluruh Indonesia tentunya kan ada. Dan setiap perkara itu tidak harus dihukum gitu ya, di pengadilan. Pengadilan kan tugasnya memberikan keadilan. Ya, keadilan itu bukan berarti menghukum. Membebaskan orang itu juga keadilan, kalau memang dia harus bebas. Karena apa Pak dia harus bebas Pak? Ya tidak terbukti. Selain itu, Ya, adakah? Ya, kedua kalau delik aduan dicabut gitu kan. Kalau delik aduan dicabut, walaupun Ya, itu sudah masuk ke proses pengadilan. Ya kalau dicabut mau gimana lagi, namanya delik aduan. Oh. Ini kan bukan delik aduan. Kita bicara sekarang jangan dicampur aduk supaya publik tidak bingung gitu ya. Oke. Ini delik biasa gitu. Delik biasa ya kalau tidak terbukti ya harus dibebaskan. Nah, kalau misalnya penyidik merasa alat bukti tidak cukup, ya penyidik menghentikan penyidikan. Kalau sudah dilimpahkan ke jaksa penuntut, jaksa penuntut menganggap alat buktinya tidak cukup, jaksa penuntut juga bisa menghentikan penuntutan. Oke. Pak, saya mau clearkan nih ya. Itu kan tadi di pengadilan. Kalau masih proses penyelidikan tadi, kenapa sih harus
diperpanjang masa penahanan selain apa atau apakah hanya karena kelengkapan alat bukti itu masih kurang sehingga harus diperpanjang masa tahanan? Nggak, supaya nggak kacau ini perkara yang mana? Supaya audien kita yang dengar itu jelas. Kalau saya bilang semua, general, jelas. Tambah bingung lagi nanti mereka yang dengar. Ya sudah. TPPU. Ya TPPU Pak. Kalau TPPU kan nggak pernah menahan. Karena tidak pernah menahan, ya kapan diperpanjang? Mau ditahan aja enggak. Saya ralat. 156A. 156A. Ini kan ada penangguhan penahanan sampai 40 hari. Kalau tidak ada penangguhan, dia masih ditahan. Sorry Pak, perpanjangan masa tahanan. Iya. Ya. Tadi kan Bapak bilang TPPU tidak ada penahanan ya, betul ya Pak? Iya. Oke. Nah. Iya, karena siapa yang mau ditahan di TPPU, tersangkanya belum ada. Nahan siapa? Baik Pak. Ketika 156A ya, 156A itu sekarang kok ada perpanjangan masa tahanan, itu karena kekurang lengkapan alat bukti atau bagaimana? Nah, saya tidak tahu. Tanyakan aja pada penyidik kenapa diperpanjang. Dan di satu media saya membaca dan melihat bahwa sudah masuk ke kejaksaan. Kalau seperti itu, bukankah sudah cukup alat bukti dan tidak perlu lagi perpanjangan penahanan, betul? Bahasanya pun salah ya, bukan bahasa hukum itu. Nggak ada istilah di hukum itu sudah masuk. Yang ada itu sudah dilimpahkan. Sudah dilimpahkan ke kejaksaan, betul? Jadi berkas itu dilimpahkan, orangnya belum, baru berkas. Barang bukti juga belum. Jadi berkas dilimpahkan, kemudian jaksa meneliti. Setelah diteliti oleh jaksa mengatakan masih kurang ini, jaksa menulis petunjuk. Nah, karena petunjuk itu harus dipenuhi, maka dikembalikan berkasnya yang dikembalikan. Nah, kan begitu. Berarti boleh nggak kalau saya bilang perpanjangan penahanan ini karena ada petunjuk dari jaksa? Boleh nggak saya bilang? Tidak, jaksa tidak pernah memberikan petunjuk perpanjang tahanan apa tidak. Yang punya otoritas memperpanjang apa tidak itu kepolisian. Bukan Polri, penyidik. Kita bedakan. Siap. Jadi penyidik menganggap perlu diperpanjang, ya dia perpanjang. Wow. Saya speechless nih ngedengernya. Benar-benar ini sebuah biar masyarakat nggak gaduh dan jelas persoalannya. Jadi jangan sampai sudah dilimpahkan gini, sudah diserahkan jaksa, belum, itu kan baru pelimpahan berkas. Wow. Ya, makanya hal ini kembali saya ajukan ke Bapak untuk kita jilid 2 supaya minimal loggers subscribe-nya Log News TV paham Pak, atau nggak gagal paham gitulah. Ya nggak gagal paham, nggak buruk sangka. Iya, karena betul. Kemarin kan komennya kan banyak yang buruk sangka, banyak yang mengatakan komen yang subjektif, nggak paham hukumnya, langsung buruk sangka. Wah, ini podcast membela Al-Zaitun. Wah, ini tidak boleh ini. Jadi kita nggak boleh. Yang kita bela itu adalah kebenaran, keadilan dan kebenaran. Yes. Kita nggak kenal Panji Gumilang itu siapa, nggak kenal Al-Zaitun itu apa. Wong kesana belum, salaman aja nggak pernah. Iya. Saya berbicara objektif, secara dasarnya hukum. Mengenai siapa saja ya sama jawaban saya. Pak. Ya. Yang sudah-sudah nih Pak, ketika kasus TPPU dan
ditetapkan sebagai tersangka, kemudian ini saya coba ini nih ya, pakai bahasa hukum nih Pak. Kemudian berkasnya dilimpahkan ke kejaksaan, kemudian masuk kepada tahap pengadilan ya. Oke. Ya, Apakah bisa aset atau ada hubungan dengan aset nggak Pak nanti Pak? Asetnya disita. pertama harus jelas dulu siapa tersangkanya ya. Oke. Kemudian TPPU itu menyangkut duit yang haram. Oke. Nah, duit haram itu siapa pelaku duit haram itu? Kan harus jelas itu. Oke. Duit haram itu berapa besarnya? Oke. Besar duit haram itu. Ya. Nah, duit yang haram itu misalnya ditransfer ke rekening siapa? Ya. Nah, yang melakukan TPPU itu adalah yang mendapatkan duit haram itu. Misalnya dia merampok, dia dagang narkoba, atau dia si mentransfer duit ke rekening tadi, dia mengadakan perjudian, dapat duit ditransfer ke rekening seseorang. Yang mencuci uang itu bukan yang menerima duit itu, tetapi yang mentransfer, yang merampok, yang dagang narkoba itu. Jadi harus dibuktikan duit itu haram. Kalau duitnya tidak haram, ya apa yang dicuci? Ya, yang dicuci itu kan supaya bersih kan, supaya seolah-olah duit itu bersih. Iya. Nah, siapa yang mencuci uang itu? Yang mencuci uang itu ya yang merampok, yang korupsi, yang dagang narkoba, yang berjudi, yang lain-lain melakukan tindak pidana sesuai dengan yang ditentukan di dalam undang-undang TPPU itu. Nah, buktikan dulu bahwa duit itu duit kotor. Duit kotor itu dia cuci. Siapa yang nyuci? Ya yang mentransfer, yang merampok itu tadi. Bukan yang menerima duit itu. Kemudian baru atau yang merampok, yang membegal, yang dagang narkoba tadi dapat berapa duitnya? Ya kalau duitnya hanya 10 juta, ternyata dia belikan ke mobil, ya yang disita mobil itu kan. Jadi jangan sampai duit hasil kejahatannya hanya 1 juta, dibelikan mobil, yang disita rumah gitu ya, nggak mix gitu. Oke. Ya harus jelas dulu berapa duit haram itu. Ya kalau nggak jelas duit haramnya, ya apanya yang dicuci, apanya yang mau disita. Oke. Nah, dalam kondisi ini, ya sekali lagi saya nggak nyaman menyebut ini kasus ya Pak, mohon maaf. Dalam Ya, peristiwa aja. peristiwa, oke. Ya, makasih ya Pak, Bapak memahami saya. Peristiwa ini, ya dalam peristiwa ini atau TPPU yang sedang berjalan, penyidikan yang sedang berjalan, itu kan ada bahasa dapat dari dana BOS. Bagaimana Bapak mampu menjelaskan kepada masyarakat apakah dana BOS itu atau bantuan operasional sekolah itu bisa dikatakan sebagai TPPU? Nah, siapa yang nyelewengkan? Harus buktikan dulu bahwa dana BOS itu diselewengkan. Nah, kemudian siapa yang nyelewengkan? Jadi diaudit dulu, kemudian dibaca aturan dana BOS itu. Kalau dana BOS itu betul-betul telah disalahgunakan, baru timbul siapa yang menyalahgunakan. Nah, setelah dia salah gunakan berarti sudah jadi duit haram itu kan. Kemudian duit haram itu diapakan? Disimpan, ditransfer, dikirim ke luar negeri, dibelanjakan, diapa-apakan Pak. Untuk menghilangkan asal-usulnya supaya seolah-olah duit itu halal. Maka orang itulah yang mencuci uang. Jadi harus bekerjanya dari dana BOS itu dulu. Belum tentu dana BOS itu dicuci gitu kan. Belum tentu, karena tidak semua kejahatan langsung dicuci. Ya enggak lah.
Dana BOS itu kan dari pemerintah. Berarti harusnya pemerintah bisa dong Pak apa ya bahasanya tuh, dipanggil sebagai saksi atau gimana? Ya kalau kita mau jadikan dana BOS itu sebagai pencucian uang, ya buktikan dulu dana BOS itu telah dilakukan kejahatan. Atas dana BOS itu bisa korupsi, bisa digelapkan, bisa diapa-apakan lah. Nah, kita harus belajar dulu tentang tata cara penggunaan dana BOS itu. Nah, kemudian siapa yang beri dana BOS itu diaudit dulu oleh yang memberikan dana BOS itu. Masih panjang ceritanya itu. Oke, clear. Terakhir Pak, ya karena sedikit saja kita bicara, Pak Susno tadi sangat-sangat tepat menjelaskannya. Nah terakhir nih Pak, apa ya bahasanya ya, presiden ini ya bisa dong berarti dilakukan juga kepada yayasan-yayasan dan kiai-kiai pesantren lain dong selain Al Zaitun. Presiden yang mana? Bahwa Yayasan Al Zaitun sedang disidik pasal TPPU. Saya tidak tahu apakah Yayasan Al Zaitun disidik TPPU apa tidak. Saya juga tidak tahu. Karena belum pernah ada suatu statement yang mengatakan begitu. Oke. Atau saya tambahkan pertanyaan lain, yaitu kiai pesantrennya yang dalam hal ini Panji Gumilang, bisa nggak kiai-kiai pesantren atau kiai-kiai yayasan lain itu kena peristiwa yang sama? Boleh nggak? Panji Gumilang pun belum dikatakan pelaku tindak pidana pencucian uang, belum juga dikatakan bahwa tersangkanya Panji Gumilang. Jadi Panji Gumilang belum disidik tindak pidana pencucian uang. Karena penyidik Polri baru menyidik peristiwa tindak pidana pencucian uang. Siapa pelakunya belum jelas. Belum tentu Panji Gumilang, belum tentu karyawan di situ, belum tentu si A. Ya Polri kan harus menyidik, harus membuktikan dulu ada tindak pidana. Tanpa ada tindak pidana, maka tidak ada pencucian uang. Jadi bukan langsung, oh Panji Gumilang mencuci uang. Ya tidaklah. Karena dia rekening banyak. Oh tidak begitu. Jadi penyidik Polri sudah benar. Tetapi masyarakat membuat opini sendiri. Oke. Media itu buat opini sendiri. Oke. Seolah-olah penyidik Polri telah menyatakan Panji Gumilang mencuci uang. Belum. Pencuci uangnya itu belum tentu, belum jelas siapa. Baru penyelidikan. Setelah penyelidikan Polri punya petunjuk bahwa ini mengarah ke pencucian uang. Nah, baru tingkatkan menjadi penyidikan. Penyidikan itu mengumpulkan bukti untuk menentukan siapa tersangkanya. Lah, Panji Gumilang belum ditentukan tersangka kok. Al Zaitun juga belum. Jadi kita jangan melebar ke situ. Nanti seolah-olah kita sendiri yang membangun opini, justru kita yang buat kegaduhan. Iya. Belum tentu. Iya. Jadi mungkin penyidik Polri nanti membuktikan bahwa ada duit haram yang masuk ke rekening seseorang di Al Zaitun, bisa rekening si A, bisa rekening si B, bisa rekening yayasan. Jadi Polri harus menyidik juga, dia kan sangat profesional sekali, apalagi waktunya panjang ya, karena tidak ditahan. Polri lagi mencari duit yang diduga masuk ke rekening ini, itu duit haram apa bukan? Itu dulu yang harus dibuktikan. Karena apa? Duit sumbangan, duit sodako, duit infak, duit apa-apa, itu bukan duit haram, duit halal. Jadi harus dibuktikan dulu, oh duit ini hasil merampok. Nah,
Dulu kan sudah pernah kejadian tentang satu yayasan yang diduga mencuci uang, atau pengurus yayasan apa itu, tahun berapa itu, yang katanya dikirim ke Syria, ya, dikirim ke Turki apa kemana itu? Iya. Kan sampai diseminarkan di UI kan? Iya, betul. Ya nggak bisa lah duit sumbangan, harus buktikan duit itu kejahatan, udah gitu aja intinya. Setelah dibuktikan duit kejahatan, siapa yang melakukan kejahatan? Apakah kejahatannya korupsi? Apakah kejahatannya narkoba dan lain-lain? Baru duit itu misalnya ditransfer ke rekening, bisa dibelanjakan, bisa pindahkan ke luar negeri juga bisa, disimpan di rekening bank bisa juga. Nah, terus siapa yang cuci? Yang cuci yang melakukan pentransferan itu. Oke. Pak, terakhir satu lagi, Pak. Sorry, Pak. Satu lagi. TPPU ini ya di sidiknya itu ada jangka waktu tahunnya nggak, Pak? Dan kedua, apakah nantinya aset-aset yang ada selain uang itu bisa disita? Itu aja, Pak. Singkat, Pak. Ya, yang disita yang terkait dengan besarnya TPPU. Jadi buktikan dulu kejahatan apa. Dari kejahatan itu misalnya perampokan, dagang narkoba, menghasilkan duit 100 juta. Nah, yang dicuci 100 juta itu. Nah, 100 juta itu dirubah menjadi apa? Apa mobil, apa tanah, apa-apa. Kalau tanahnya 100 hektar, ya nggak mungkinlah 100 juta kan. Jadi yang disita yang terkait itu saja. Jangan sampai yang gatal di sini semua badan digaruk, itu enggak benar. Oke, Pak, untuk range waktunya, Pak? Boleh sampai range waktunya? Range waktu tindak pidana disidik adalah masa kadaluarsa. Iya, berapa tahun, Pak? Boleh disidiknya dari berapa tahun sampai berapa tahun? Tergantung ancaman hukumannya. Karena sudah disidik, ya, itu tak ada batas. Jadi masanya misalnya baru ketahuan ada pidana sekian. Nah, itu ada ukurannya, tergantung ancaman hukuman berapa tahun ya. Kalau ini kan masih lama. Bukan. Maksudku gini, Pak. Maksud saya adalah penyidik itu atau adakah di undang-undang yang mengatakan bahwa yang boleh disidik itu adalah dari tahun sekian sampai tahun sekian, atau taruhlah 10 tahun contoh. Ada nggak berbicara itu? Itu dulu, Pak. Ya, kalau disidik itu nggak ada batasnya. Tetapi kalau sudah ada tersangka, orang bisa dijadikan tersangka itu dilihat masa kadaluarsa dia melakukan kejahatan. Siap. Harus ada tersangkanya dulu gitu, yang berpakai kadaluarsa. Pak, 2 menit, Pak. Closing statement, Pak, untuk masalah TPPU ini. Jadi kita pertama menghargai penyidik Polri telah profesional melakukan penyidikan, tidak langsung menentukan tersangka. Kedua, kita masyarakat harus lebih bijak, lebih cerdas berpikir bahwa Pak Panji Gumilang belum jadi tersangka. Penyidikan tindak pidana pencucian uang itu belum mengarah ke Panji Gumilang, belum mengarah kepada Al-Zaitun, karena penyidik kan harus membuktikan dulu ada tidak pidana. Kalau ada tindak pidana, siapa pelakunya? Kemudian duit yang dapat dari pidana tadi diapakan oleh pelakunya? Ya itulah yang mencuci uang. Nah, itu belum ketemu mungkin oleh Polri kan? Ya. Terima kasih Pak Susno Duaji. Sehat selalu, Pak. Dan terus mampu memberikan pemahaman kepada loggers atau masyarakat Indonesia, karena biar bagaimanapun juga kita adalah negara hukum. Terima kasih. Log is Files bersama Komjen Susno Duaji by H.A. Nasution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Susno. Salam untuk keluarga, Pak.